Selamat berjumpa, perkenalkan saya Yuwana Liverita Goodianti, Kepala Sekolah SMKN 1 Purwosari. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan karya selama mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dengan bimbingan BPMPV Seni Budaya Yogyakarta dan dibersamai oleh dua fasilitator luar biasa, Bapak Sugiyanto, MPD, dan Ibu Dwi Retno Wahyuningsih, SPD Magister Humaniora. Pertama kali kita melalui proses IN1 tanggal 23 sampai tanggal 26 Juli tahun 2025, pembekalan materi oleh fasilitator dan membuat rencana tindak lanjut yang berisi tentang penyelarasan visi misi dan tujuan pembelajaran mendalam. Berikutnya saya melakukan kegiatan di sekolah untuk mempraktikkan program yang ada di rencana tindak lanjut. Setelah itu ada OJT 1, 2, dan 3 di SMK Muhammadiyah 1 Playen, untuk membahas keterlaksanaan program dalam rencana tindak lanjut. Dalam OJT 1 pelaporan program penyelarasan visi, misi, dan tujuan pembelajaran mendalam. OJT 2 pelaporan sosialisasi pembelajaran mendalam. OJT 3 pelaporan hasil pembuatan RPPPM oleh guru dan supervisi akademik. Kegiatan IN1 dilakukan di BPMPV Seni Budaya, sangat bervariasi dan menggembirakan. Bapak Ibu Kepala Sekolah belajar bersama dan diskusi terkait materi dalam modul di LMS dan mempresentasikan praktik baik masing-masing kelompok. Hal baru dan menginspirasi muncul sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah menjadi bersemangat dalam membuat rencana tindak lanjut serta menularkan ilmu di sekolah masing-masing. Selanjutnya, belajar mandiri dan memenuhi tugas tagihan OJT di dalam LMS telah dikerjakan dengan maksimal. Kegiatan selanjutnya adalah OJT 1, 2, 3 setelah adanya waktu yang diberikan bagi kepala sekolah untuk melaksanakan tugas RTL, yaitu penyelarasan visi misi dan tujuan, sosialisasi pembelajaran mendalam yang melibatkan 3 guru yang juga mengikuti pembelajaran mendalam, serta memberikan program pembuatan RPPPM dan melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah dibantu oleh tim supervisi sekolah. Di dalam melakukan program penyesuaian visi misi dan tujuan, sosialisasi pembelajaran mendalam, dan supervisi akademik mengikuti alur inquiry kolaboratif, yaitu tahap assess, design, implement, dan measure, reflect, dan change. Di dalam kegiatan penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah, mengundang berbagai pihak untuk berkolaborasi mendiskusikan SOAR, yaitu strength, opportunities, aspirations, dan result, yang akhirnya terbentuklah visi misi dan tujuan sekolah dalam kolaborasi inquiry. Untuk memantapkan pemahaman guru mengenai pembelajaran mendalam, maka perlu adanya kegiatan komunitas belajar yang memberikan ilmu dan praktik baik dan diseminasi 3 guru yang mendapatkan pengetahuan di pelatihan pembelajaran mendalam. Dengan tujuan guru dapat memahami, mengaplikasi dan merefleksi juga pembelajaran mendalam yang diterapkan di kelas masing-masing. Sampai akhirnya ada SK penetapan visi misi dan tujuan sekolah dan kurikulum satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan OJT 3, yaitu pembuatan RPP pembelajaran mendalam dan mengadakan supervisi akademik, kepala sekolah beserta tim supervisi berkolaborasi untuk mendiskusikan instrumen supervisi dan melalui tahap pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Di semester genap, ada sebagian guru yang telah memulai tahap pra-supervisi dan supervisi tim kerja oleh kepala sekolah. Kepala sekolah atau tim kerja melakukan supervisi pada guru. Untuk hasil pelaporan yang sudah dilaksanakan guru yang sudah membuat RPP pembelajaran mendalam sekitar 75%, dan yang belum membuat RPP pembelajaran mendalam sekitar 25%. Setelah selesai laporan pembuatan RPP pembelajaran mandiri dan supervisi akademik, diadakan monef oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dengan hasil poin sangat baik. Setelah data-data yang terkumpul, kemudian tahap pelaporan pelatihan pembelajaran mendalam kepala sekolah dengan mengacu sistematika laporan yang sudah ditentukan. Selanjutnya di tahap IN2, laporan tentang rencana tindak lanjut yang sudah terrealisasikan dipresentasikan kepada peserta lainnya. Dalam kesempatan ini,
Bentuk laporan telah disampaikan di hari pertama, dan selanjutnya presentasi laporan juga kembali ditayangkan. Untuk gelar karya, setiap peserta menampilkan video tentang kegiatan selama pelatihan pembelajaran mendalam. Demikian karya saya dalam pelatihan pembelajaran mendalam. Kemudian saya akan menampilkan dampak nyata dari guru yang melakukan pembelajaran mendalam yang diwujudkan dalam karya gabungan antar jurusan yaitu Boga dan DKV. Ini juga sembari untuk lomba fiksi dan Krenos Maskat. Dan hasilnya SMKN 1 Purwosari memperoleh juara fiksi se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 dan Krenomaskat juara 3 se-Gunung Kidul tahun 2025. Tepung pisang asli. Cita rasa khas Nusantara dalam setiap gigitan. Unik, lokal, dan pastinya bikin nagih. Britnis, cara asik makan brownies. Britnis adalah usaha kreatif rumahan yang mengolah pisang lokal menjadi tepung sehat dan kaya manfaat. Tepung pisang inilah yang menjadi bahan dasar utama kami tanpa pengawet dan tanpa tepung terigu. Setiap adonan kami olah dengan penuh perhatian, menghasilkan brownies yang tipis, ringan, crunchy, dan kaya rasa coklat. Cocok untuk camilan sehat keluarga, nemenin kerja, nonton drama, atau teman ngopi kalian nih. Kami percaya, makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga cerita. Cerita tentang potensi lokal, inovasi anak bangsa, dan semangat usaha yang tak pernah berhenti. Britnis diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan dikemas rapi. Jadi bisa banget buat oleh-oleh atau hampers cantik untuk orang terkasih. Cobain Britnis sekarang dan buktikan sendiri. Cara baru makan brownies yang beda dari biasanya. Britnis, cara asik makan brownies. Selain inovasi yang membawa murid ke kejuaraan, ada pula inovasi teknologi dan non-teknologi sebagai dampak dari pembelajaran mendalam. Di jurusan perhotelan, guru mengenalkan tentang materi disertai dengan media autentik, mempersilakan murid untuk melakukan sendiri atau practice by doing agar terjadi pengalaman nyata di pembelajaran. Murid dikenalkan dengan cara yang menyajikan menu tertentu dengan plating yang indah dan benar untuk sajian hidangan seperti di restoran. Selain itu, ada guru perhotelan yang juga membawa pengalaman belajar murid yang lebih menarik dan autentik, yaitu memberikan praktik cara melipat sapu tangan atau folding napkin. Hal ini membuat murid merasa tertarik dan lebih kreatif lagi. Terima kasih atas kesetiaannya dalam menyimak karya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.